kewirausahaan pers. Saya ingin berangkat dari arti independensi itu aja, Kak. Saya mungkin Bang Arya punya persepsi sendiri tentang independen, tapi saya ingin berangkat dari itu. Saya ingin mengatakan belajar dari pengalaman kejadian kemarin di pemilu kemarin. Kebetulan ANTV memang entertainment station, bukan TV news seperti TV One atau Metro TV. Dan kebetulan juga saat itu lagi ada World Cup, jadi kami juga program beritanya juga nggak terlalu banyak. Akhirnya atas instruksi, bukan bela diri tapi itu fakta, ya kan? Akhirnya atas instruksi pemilik juga melalui pemimpin redaksi kami, ya silakan memberikan kesempatan yang sama kepada kandidat calon presiden. Akhirnya kami sepakati dalam rapat bersama bahwa ya kita harus memberikan kesempatan yang sama. Ya memang saya harus jujur ketika beritanya Pak ARB ketika mendukung pasangan nomor 1, memang kita kasih mungkin durasi lebih 20-30 detik lebih banyak dibandingin pasangan nomor 2. Tapi kami berprinsip kami harus memberikan kesempatan yang sama. Nah, kata kunci dari itu adalah saya sampai saat ini yakin bahwa independensi newsroom dapat terjaga jika newsroomnya kuat. Independensi bisa terjaga jika newsroomnya kuat. Siapa newsroom itu? Yang paling penting adalah pemimpin redaksinya. Kalau pemimpin redaksinya kuat, tadi Mas Tommy sudah mengatakan, walaupun Surya Paloh memilih di akhir Nasdem, tapi Mas Tommy punya arahan-arahan sendiri. Saya salut. Begitu juga mungkin pemimpin redaksi di SCTV atau di tempat yang lain. Ketika pemimpin redaksinya kuat, pemimpin newsroom, saya yakin independensi bisa dijaga. Tapi kalau pemimpin redaksinya nggak kuat, ya akhirnya ke bawah juga nggak kuat. Mas Eko, ya. Kuat dan kuat itu tergantung dompet atau gimana? Kalau pemimpin redaksi kuat ekonomi gimana bisa? Bukan masalah dompet, dalam sikap, Mas. Jadi bahwa sesuai dengan kode etik, sesuai dengan undang-undang pers itu dalam artian sebelum ditutup saya sudah mengatakan semua mulai dari tingkat reporter, produser sampai pemimpin redaksi saya mempertanyakan independensinya. Reporter yang di lapangan ketika dia menjadi wartawan yang embedded, wartawan Jokowi, kalau kita tanya tentang Jokowi yang jelek-jelek, dia nggak mau nanyain. Apa benar dia independen? Terus masuk setelah itu dia bikin berita, masuk ke produser. Produser ketik, dia punya referensi sendiri. Tadi kita sudah sepakat ada yang menyebutkan bahwa oh ini lebih dekat ke PKS, ini lebih dekat Demokrat, juga nggak ada independensi. Begitu nanti tarik ke atasnya lagi ke pemimpin redaksi. Ya kita tahulah pemimpin redaksi mungkin karena itu sudah tingkatan elit, komunikasinya langsung dengan pemilik. Bagaimana solusinya? Saya coba menawarkan waktu dalam perjalanan ke sini pas berangkat dengan Mbak Enda dengan Mbak Nenong. Sebenarnya solusinya sangat singkat, yaitu mencantumkan independensi dalam kita harus merevisi undang-undang pers tahun nomor 40 tahun 99, udah lama juga tuh Mas Tommy. Di pasal 3 tentang wartawan, kita harus cantumkan bahwa wartawan bebas, wartawan tidak harus independen, bebas dari intervensi. Nanti kan kalau misalnya di undang-undang sudah disebutkan, di bawahnya kita tinggal kita perinci dengan jelas. Selain merevisi undang-undang pers, juga merevisi undang-undang penyiaran karena kita jurnalis TV. Di situ ada di Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 itu ada pasal 42 tentang kegiatan jurnalistik. Di situ cuma disebutkan kegiatan jurnalistik harus sesuai dengan kode etik, cuma itu doang. Harusnya ada 2 atau 3 ayat lagi yang menjelaskan bahwa jurnalis TV harus independen, dia sesuai dengan undang-undang pers yang di atas yang sebelumnya. Saya pikir itu kalau itu bisa kita sama-sama nanti di JTI, kan sekarang undang-undang penyiaran sedang di DPR. Mungkin itu yang bisa kita perjuangkan Pak Yadi, mungkin teman-teman di JTI semua. Setelah itu baru kita berjuang di tingkat bawahnya. Kalau bawah-bawahnya kita udah dapat, mungkin di bawahnya lebih mudah. Terima kasih Mas. Eko Ardianto, NTB, tepuk tangan dulu.